Rwanda, sebuah negara kecil di Afrika Tengah, yang dijepit dua negara besar, Republik Demokratik Kongo dan Tanzania, serta Uganda. Negara dengan luas wilayah lebih kecil dari Provinsi Jawa Tengah ini, dihuni sekitar 13 juta penduduk. 90% lebih penduduknya adalah penganut Kristen. Dari jumlah itu, lebih dari 50%-nya adalah penganut Katolik. Pada tahun 1981, terjadi peristiwa yang menggemparkan Rwanda, dengan adanya penampakan Bunda Maria di desa Kibeho, sebuah wilayah sangat miskin di barat daya Rwanda. Kala itu Bunda Maria beberapa kali menampakkan diri kepada 3 remaja wanita, Alphonsine Mumureke, Anatali Mukamazimpaka, dan Maria Clara Mukangango. Ketiga remaja itu belajar di sekolah yang sama, sekolah menengah atas Kibeho, dan sama-sama tinggal di asrama yang disediakan sekolah. Hari itu, Sabtu tanggal 28 November tahun 1981, Alphonsine, yang kala itu berusia 16 tahun, selesai menuangkan air ke gelas teman-temannya, yang bersiap makan siang bersama di asrama. Setelah meletakkan kembali ceret air di tempatnya, dia jalan menuju mejanya. Saat itulah dia merasa ada suara lembut memanggil namanya. "Anakku." Demikian suara itu. Sesaat kemudian jalannya jadi limbung, dan dia tidak bisa lagi mengontrol tubuhnya. Teman-temannya langsung berhenti mengobrol dan keheranan melihat Alphonsine. Menurut cerita Alphonsine, saat itu dia sudah tidak ingat lagi sedang berada di mana. Walaupun tidak melihat siapa yang menyapanya, Alphonsine menjawab dengan sopan sesuai tata cara budayanya. "Panjang umurmu." Setelah menjawab demikian, dia melihat cahaya putih terang di hadapannya. Suara dari cahaya itu memanggilnya lagi, "Anakku." Kali ini Alphonsine melihat seorang wanita yang tatapannya penuh kasih, dengan diselimuti cahaya terang, dan berdiri di antara lantai dan langit-langit ruang makan itu. Wanita itu mengenakan pakaian putih panjang, dengan kerudung putih menutupi kepalanya. Tangan dan jarinya disatukan di depan dada, seperti posisi sedang berdoa. Wanita itu tidak mengenakan alas kaki. Kulitnya sangat halus dan mulus, sampai-sampai Alphonsine tidak bisa menjelaskan apa warna kulitnya. Merasa bahwa wanita itu berasal dari surga, Alphonsine berinisiatif untuk berlutut. Dia lalu bertanya, "Siapakah engkau?" Wanita itu menjawab dalam bahasa lokal, "Nyiawa Jambo," yang artinya "Aku adalah Bunda Firman." Alphonsine kurang familiar dengan istilah itu, sehingga dia menanyakan kembali, "Engkau adalah Bunda Firman?" Meski tidak paham, Alphonsine yakin bahwa wanita itu adalah Bunda Maria. Karena itu, dengan sukacita dia memperkenalkan dirinya. "Namaku Alphonsine." Bunda Maria kemudian bertanya, "Dari segala sesuatu yang ada di surga, apa yang membuatmu bahagia?" Alphonsine langsung menjawab, "Aku mengasihi Allah, dan juga bundanya yang memberikan kami puteranya, Yesus, Juru Selamat kami." "Sungguhkah demikian?" tanya Bunda Maria, yang terlihat bahagia atas jawaban itu. "Ya sungguh," jawab Alphonsine. "Jika demikian, berarti kamu tahu bahwa aku telah mendengar doa-doamu. Aku datang untuk melipur dukamu. Aku ingin teman-temanmu memiliki iman seperti dirimu, karena mereka tidak memilikinya," kata Bunda Maria. "Bunda, jika benar engkau adalah Dia, berarti engkau sungguh mencintai kami, karena telah mengunjungi kami dan memberitahu kami untuk beriman lebih dalam lagi. Sungguh bahagia rasanya bisa melihat engkau dengan mata kepalaku sendiri," jawab Alphonsine.
Bunda Maria kemudian meminta Alfonsin untuk bergabung dalam Legio Maria, sebuah kelompok yang anggotanya mendedikasikan hidup mereka kepada Bunda Maria, dengan hidup sederhana, rendah hati, selalu berdoa, dan memuliakan Allah, melalui sikap dan tindakan-tindakan mereka. Alfonsin langsung menyetujuinya. Lalu Bunda Maria mengatakan bahwa dia ingin dikasihi dan dipercaya oleh setiap orang, sehingga dia dapat menuntun mereka yang berdosa menuju keselamatan melalui Yesus. Sekarang perhatikan, aku akan kembali ke surga untuk bersama putraku, kata Bunda Maria sambil tersenyum. Tubuhnya kemudian perlahan-lahan melayang ke atas, dan hilang di balik awan. Alfonsin kemudian tersungkur ke lantai, dan berbaring setengah sadar lebih dari 10 menit. Ketika membuka matanya, dia melihat wajah teman-temannya yang mengerubungi dan menatap ke arahnya. Sebagian menggoyang-goyangkan bahunya untuk menyadarkannya, sebagian lagi menghujaninya dengan berbagai pertanyaan. Selama penampakan itu, Alfonsin sama sekali tidak sadar dengan keadaan di sekitarnya. Teman-temannya hanya melongo tidak percaya melihat Alfonsin berlutut di lantai, dengan mata menatap ke langit-langit, dan mulut berbicara dengan udara kosong. Demikianlah penampakan pertama Bunda Maria di Kibeho, melalui seorang remaja SMA bernama Alfonsin. Setelah Alfonsin menceritakan pengalamannya itu, berbagai tanggapan muncul dari teman-temannya, yang umumnya mengejek dan tidak percaya. Ejekan paling keji datang dari temannya, Maria Clara Mukangango, murid yang paling populer di sekolahnya. Menurut Maria Clara, Alfonsin adalah dukun yang mempraktikkan ritual Fudo, yang dia pelajari dari kampung halamannya di Kibungo. Murid lain mengatakan bahwa Alfonsin coba meraih simpati, karena dia berasal dari keluarga yang berantakan. Ada juga sebagian murid yang menuduh bahwa Alfonsin mencari simpati gurunya, karena nilai-nilai pelajarannya tidak terlalu bagus. Sebagian guru ada yang mau terbuka menerima cerita Alfonsin, sementara suster kepala sekolahnya menentang keras. Dia meminta Alfonsin untuk membuat pernyataan di depan para guru dan murid, bahwa cerita penampakan itu bohong adanya. Hal ini membuat Alfonsin menangis sedih. Namun dia menolak untuk membuat pernyataan penyangkalan, dan tetap bertahan bahwa penampakan itu nyata adanya. Penampakan kedua terjadi singkat saja pada keesokan harinya, yang merupakan hari Minggu pertama masa Advent tahun itu. Kali ini Bunda Maria menghibur Alfonsin, yang telah diolok-olok oleh teman-temannya. "Anakku, aku mengasihimu," kata Bunda Maria dengan suara menenangkan. "Jangan takut, mari main bersamaku. Aku suka anak-anak yang mau bermain bersamaku, karena hal itu menandakan kasih dan kepercayaannya kepadaku. Seorang anak tak perlu takut dengan bundanya. Aku adalah bundamu. Jangan pernah takut kepadaku. Kamu harus selalu mengasihiku sebagaimana aku mengasihimu." Penampakan-penampakan berikutnya terjadi setiap hari Sabtu selama Desember tahun 1981. Penampakan itu bisa terjadi saat Alfonsin sedang bersama teman-temannya, atau saat sedang bersama para biarawati yang menjalankan sekolah itu. Teman-temannya terus saja mengejeknya, sementara sebagian lain ada yang ingin mengetahui lebih dalam tentang apa yang dikatakan Bunda Maria. Terhadap yang ingin tahu itu, Alfonsin menjawab, "Dia mengasihi semua anak di sekolah ini, dan ingin agar kita mengasihinya. Dia tidak ingin kita memandangnya seperti guru yang galak, melainkan sebagai ibu yang sangat mengasihi kita, dan ingin bermain bersama kita. Dia sangat mengasihi kita, dan menginginkan agar kita memiliki iman yang kuat. Selama masa Advent ini, kita harus merefleksi diri terhadap kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sang Bunda mengatakan bahwa putranya akan datang segera, dan karenanya kita harus mempersiapkan hati kita. Dunia saat ini dalam kondisi mengkhawatirkan, karena dipenuhi dengan kebencian dan dosa.
Karena itu dia menginginkan kita untuk berdoa rosario setiap hari, untuk membersihkan hati kita, memperlihatkan kasih kita kepadanya, kepada Yesus, dan kepada Bapa. Dia katakan bahwa berdoa rosario adalah cara terbaik untuk menunjukkan kasih kita kepadanya. Berita tentang penampakan Maria kepada Alfonsin ini akhirnya sampai juga kepada imam-imam setempat. Mereka berpikir bahwa Alfonsin hanya ingin mencari perhatian saja. Dalam pikiran mereka, gereja setempat akan mendapat malu dan jadi bahan tertawaan seluruh Rwanda, seandainya penampakan itu tidak benar. Untuk membungkam Alfonsin, salah seorang imam menyuruh Maria Clara untuk mengganggu Alfonsin jika dia menerima penampakan lagi. Maria Clara, murid tertua di sekolah itu, dengan senang hati menerima tugas tersebut. Karena itu, pada penampakan berikutnya, dia bersama teman-temannya mengganggu dan menyakiti Alfonsin. Ada yang menarik rambutnya, memelintir jarinya, berteriak di telinganya, dan menyorot lampu senter ke matanya yang terbuka. Akan tetapi, Alfonsin tidak merasakan itu semua. Matanya tak berkedip, mukanya tak meringis kesakitan, seolah kebal terhadap semua gangguan itu. Pada peristiwa penampakan lain lagi, Maria Clara menaruh lilin menyala di bawah tangan kanan Alfonsin yang direntangkan ke depan. Lagi-lagi Alfonsin tak bereaksi atas gangguan itu. Bunda Maria kemudian bertanya kepadanya, "Anakku, tahukah kamu kalau mereka membakar tanganmu?" Kali ini Alfonsin bereaksi atas gangguan itu. Namun, karena Bunda Maria tak memberitahu tangan yang mana, Alfonsin menarik tangan kirinya. Tentu saja hal ini membuat Maria Clara semakin kesal, karena upayanya mengganggu tidak ada hasilnya. Di pertengahan Desember, Alfonsin memperoleh penglihatan lagi. Kali ini, imam yang menyuruh Maria Clara mengganggu Alfonsin, melakukannya sendiri dengan menusukkan jarum beberapa sentimeter ke tangan Alfonsin. Sekali lagi Alfonsin tak bereaksi apa-apa, dan terus saja asik mengobrol dengan Bunda Maria. Karena berbagai ejekan dan gangguan itu, Alfonsin memohon agar Bunda Maria memberikan penampakan juga kepada murid yang lain. Bunda Maria mengabulkan permohonan itu. Dia kemudian menampakkan diri kepada Anatali Mukamasimpaka. Murid berusia 17 tahun ini terkenal sebagai yang paling beriman di sekolah itu. Dia ikut Legio Maria, sering membaca kitab suci, berdoa rosario setiap hari, dan tak pernah absen ikut misa. Pada tanggal 12 Januari tahun 1982, Anatali sedang berdoa rosario bersama teman-temannya di asrama. Tiba-tiba saja pandangannya menjadi gelap, sehingga dia menutup matanya dan berdoa, agar apapun yang terjadi padanya itu segera berhenti. Ketika membuka matanya kembali, dia melihat ada cahaya terang di kejauhan, sehingga dia sadar kalau dirinya sudah tidak berada di asrama lagi. Yang dia saksikan adalah hamparan padang rumput luas, yang ditumbuhi berbagai bunga warna-warni. Dia juga melihat banyak gelembung merah seperti busa sabun yang beterbangan. Karena takut dan bingung, Anatali menangis. Namun dari balik air matanya, dia melihat ada bentuk oval bercahaya terang turun dari langit. Begitu terangnya cahaya itu sehingga dia harus melindungi matanya. Dari bentuk oval bercahaya itu, keluarlah suara seorang wanita. "Anakku, hatiku sedih karena tak ada yang mau mendengar pesan yang telah kusampaikan." Kesedihan yang terpancar dari suara itu sangat memilukan, sehingga tangis Anatali semakin keras. Dia yakin bahwa suara itu adalah suara Bunda Maria, sehingga ungkapan kesedihan itu sangat menyayat hatinya. "Adalah keinginanku agar kamu menangis seperti saat ini," lanjut suara itu lagi. "Air matamu adalah hukuman. Bukan karena kamu telah berbuat dosa kepadaku, tetapi sebagai pengingat bahwa aku bisa menghukum mereka yang tidak mendengarkan pesanku. Anakku,
Kamu harus terus berdoa, karena dunia ini sudah sangat menakutkan. Orang pada berpaling dari Bapa dan Anakku, Yesus. Bunda Maria lalu memberikan gambaran akan seperti apa hidup Anatali jika dia melayani Allah. Begitu banyak jiwa yang tersesat, sehingga aku perlu bantuanmu untuk menuntun mereka kembali ke jalan yang benar. Selama kamu masih di dunia ini, kamu harus berkontribusi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jika kamu bersedia, aku akan menugaskanmu untuk menuntun kembali jiwa-jiwa itu dari kegelapan. Karena dunia ini sudah begitu buruknya, kamu akan menderita. Jadi, jika kamu bersedia menerima tugasku, kamu harus siap menerima penderitaan itu. Kamu harus bermati raga dengan menjalani hidup yang disiplin, rendah hati, setia berdoa dan menyangkal semua keinginan daging. Setelah itu, Bunda Maria mengingatkan lagi, bahwa tidak ada yang bisa masuk ke surga tanpa penderitaan memanggul salib. Anatali kemudian menjawab sambil menangis, "Aku bersedia menerimanya. Aku terima tugas itu dengan tulus." Atas jawaban kesediaan itu, Bunda Maria mengulang perkataan yang pernah dia sampaikan kepada Bernadette pada penampakan di Lourdes. "Aku tidak menjanjikanmu kebahagiaan di dunia ini, tapi aku akan berikan kebahagiaan abadi di dunia berikutnya." Di akhir penampakan, Bunda Maria memberitahu Anatali untuk mencari buku berjudul Meniru Kristus. Setelah ketemu buku itu agar dibuka secara acak. Kalimat pertama yang dia baca pada halaman acak itu, nantinya agar ditanamkan dalam hatinya. "Sekarang aku akan meninggalkanmu," kata Bunda Maria. "Genggam rosariomu, dan berlututlah untuk aku berkati." Ketika Anatali berlutut, cahaya di sekitarnya semakin terang. Sesaat dia melihat bayangan seorang wanita di hadapannya yang membuat tanda salib. Setelah itu pandangan Anatali menjadi gelap kembali, dan kemudian dia dapati dirinya hanya sendirian di ruang doa asrama itu. Anatali kemudian mencari buku Meniru Kristus, karangan Thomas Kempis. Setelah ketemu, dia buka halamannya secara acak. Kalimat pertama yang dia baca adalah, "Semua hal duniawi hanya berumur pendek, sedangkan semua hal surgawi bersifat abadi." Kalimat itu mengonfirmasi pesan yang dia terima dari Bunda Maria tentang kebahagiaan abadi di surga. Penampakan yang diperoleh Anatali ini mengubah pandangan sebagian besar rekannya tentang apa yang dia dan Alphonsine alami. Hal ini dikarenakan Anatali adalah murid yang paling taat beragama dibanding yang lainnya. Akan tetapi, hal itu tidak berlaku bagi kepala sekolah dan Maria Clara. Kepala sekolah beranggapan bahwa sekolahnya menjadi sasaran roh jahat, sementara Maria Clara beranggapan kedua rekannya itu punya rencana busuk agar menjadi terkenal di seluruh Rwanda. Maria Clara mulai memata-matai keduanya, dan bahkan membaca-baca buku harian mereka, jika keduanya tidak sedang berada di asrama. Karena tahu kalau sedang dimata-matai, Alphonsine dan Anatali bersiasat untuk tidak saling berdekatan di antara mereka. Maria Clara, yang menganggap penampakan itu bohong belaka, mengeluh kepada uskup setempat, Jean Baptiste Gahamanyi. Di luar dugaan dan membuatnya tambah kecewa, Uskup Gahamanyi mengatakan bahwa dirinya sudah berbicara dengan Alphonsine. Keuskupan kini mulai memantau penampakan-penampakan itu. Pada Senin tanggal 1 Maret tahun 1982, Maria Clara mengalami hal yang sangat tidak biasa. Saat sedang berjalan di taman sekolah pada siang itu, tiba-tiba pandangannya gelap dan tidak tahu sedang berada di mana. Udara di sekelilingnya berbau kotoran manusia dan daging yang membusuk, yang membuat dirinya ingin muntah. Dia susuri kegelapan itu pelan-pelan, dengan harapan bisa sampai ke sekolah. Begitu sampai di depan pintu utama sekolah,
dia segera membukanya. Sontak bau busuk itu hilang, dan cahaya matahari kembali menerangi. Dia segera berlari ke asrama, dan berdiri di hadapan Alphonsine yang sedang berbicara dengan Bunda Maria dalam penampakan. Maria Clara memperhatikan bajunya sendiri, dan baru tahu kalau bajunya basah kuyup. Saat itulah dia sadar bahwa dua orang temannya sedang menggandengnya di kiri dan kanan, menuju ke tempat tidurnya. "Apakah aku terjatuh ke sungai?" tanya Maria Clara kepada dua rekannya itu. Kedua rekannya heran dengan pertanyaannya itu. Mereka lalu menjelaskan bahwa mereka mendapati Maria Clara tergeletak setengah sadar di kapel sekolah. Malam harinya, Maria Clara menulis surat untuk memberitahu ibunya bahwa dia sakit dan ingin istirahat di rumah saja. Baru saja menulis beberapa kalimat, dirinya merasa kembali berada dalam ruang gelap. Kali ini dia tidak sendirian, melainkan ada dua bayangan gelap melayang-layang di hadapannya. Dengan suara mengerikan, kedua sosok itu bicara dengan nada mengancam. "Harusnya lebih banyak lagi dari kami yang datang ke sini karena sebagian dari kami belum tiba. Kami akan kembali lagi nanti dan tidak akan pernah berada jauh darimu." Maria Clara kemudian mengusap matanya, dan mendapati dirinya berada di lantai kapel sekolah. Dia dikelilingi teman-temannya, termasuk Alphonsine, yang memberikan patung Bunda Maria dari Lorda. "Peganglah ini untuk melindungimu dari kekuatan jahat," kata Alphonsine. "Tadi malam, saat Bunda Maria menampakkan diri kepadaku, dia mengingatkan bahwa iblis berencana menyerang murid-murid sekolah ini. Dia bilang, kita bisa melindungi diri dengan mengalungkan rosario." Teman-temannya kemudian menceritakan bagaimana Maria Clara bisa sampai berada di kapel. Saat sedang menulis surat itu, Maria Clara mengalami kejang-kejang. Setelah itu dirinya bangkit dan lari menuju kapel, sampai akhirnya pingsan di situ. Maria Clara tetap tidak percaya bahwa semua kejadian itu karena kuasa Allah. Sambil melihat patung yang diberikan Alphonsine, dia berkata dengan nada marah, "Ini semua karena para penerima penampakan itu. Aku sudah katakan bahwa jika iblis menghantui sekolah ini, itu akibat vudunya Alphonsine." Keesokan harinya, saat sedang menerima pelajaran tentang penampakan Bunda Maria di Fatima, Maria Clara kembali mengalami keadaan di luar kesadarannya. Jika yang dua sebelumnya dia berada di ruang gelap, kali ini dia berada di lapangan terbuka dengan langit berwarna seperti pelangi. Meski berada di tempat paling indah yang pernah dia alami, pikirannya tetap saja negatif. Menurutnya ada dua kemungkinan, apakah dia sudah gila, atau iblis telah mengambil perasaannya. Tiba-tiba ada suara lembut memanggil nama belakangnya, "Mukangango." Mendengar suara itu, Maria Clara langsung berdiri dalam posisi kuda-kuda, sambil mengepalkan tangannya. Dia memutar posisinya ke semua arah, mencari asal suara itu. Dalam hatinya, mungkin suara ini berasal dari bayangan hitam yang menemuinya malam sebelumnya, dan kini siap menghabisinya. Akan tetapi dia tak melihat apa-apa di sekelilingnya, selain hamparan rumput hijau yang luas sampai ke horizon. "Mukangango." Suara itu memanggil lagi. Tak ada yang pernah memanggil dirinya dengan suara selembut itu, bagaikan seorang ibu yang sedang menenangkan anaknya. Akan tetapi Maria Clara sudah dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia tantang suara itu dengan berkata, "Baiklah, engkau telah menemukanku. Inilah aku, Mukangango, yang sudah siap bertarung." Dengan tawa penuh kasih sayang, suara itu menjawab, "Mengapa kamu ingin berkelahi denganku, anakku? Apa yang membuatmu ketakutan? Tidak perlu takut dengan ibumu." Seketika itu juga,
Maria Clara sadar bahwa itu adalah suara Bunda Maria. Kemudian dia menjawab, "Aku kira iblis yang semalam menghantuiku telah datang kembali untuk membawaku pergi." "Tidak mungkin anakku yang malang," kata suara itu menenangkan. "Tak perlu takut kepada mereka. Aku berjanji bahwa mereka tak akan menakutimu lagi." Kemudian suara itu meminta Maria Clara menyanyikan lagu dengan lirik sesuai kata-kata Yesus pada saat khotbah di bukit. "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Kata-kata itu membuat Maria Clara merasa malu, karena menggambarkan perlakuannya kepada Alfonsin dan Anatali. Dia telah mencela dan menganiaya mereka karena melakukan apa yang Bunda Maria perintahkan, yaitu mendekatkan hati orang lain kepada Yesus. "Nyanyikanlah lagu itu," kata suara itu lagi. "Tidak, suaraku tidak bagus," jawab Maria Clara. "Kalau begitu aku akan minta saudaramu bernyanyi bersamamu." Tiba-tiba saja, Maria Clara melihat Anatali ada di sampingnya, yang memandang ke arah asal suara itu. Maria Clara mengikuti arah pandangan Anatali, namun tidak melihat apa-apa. Akan tetapi dia mendengar suara itu berkata kepada Anatali, "Nyanyikanlah lagu ini bersama saudaramu." Anatali menjawab, "Baiklah Bunda." Dia kemudian menggandeng tangan Maria Clara, lalu menyanyikan lagu itu bersama-sama. Setelah lagu itu berakhir, suara itu mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Seketika itu juga, Maria Clara tersadar bahwa dia sedang tergeletak di kapal. Karena merasa lelah, dia tak sanggup berkata apa-apa kepada teman-temannya, yang keheranan melihatnya. Sejak kejadian itu, sikap Maria Clara kepada Alfonsin dan Anatali berubah total. Dia rajin berdoa rosario sambil berlutut berjam-jam, memohon ampun kepada Bunda Maria. Dia tarik kembali semua tuduhan jahatnya kepada Alfonsin dan Anatali, dan berjanji akan melayani Allah. Semua sikap arogan dan kasarnya lenyap dalam waktu semalam, dan tak pernah kembali lagi. Maria Clara adalah contoh sempurna dari pertobatan yang diinginkan Bunda Maria, sejak dia menampakkan diri kepada Alfonsin. Bunda Maria masih beberapa kali lagi menampakkan diri kepada Maria Clara. Pada salah satu penampakan itu, Bunda Maria memperlihatkan rosario hitam, yang dikenal sebagai Rosario 7 Duka Maria. Selain memperlihatkan rosario hitam, Bunda Maria juga berpesan kepada Maria Clara, agar dibangun sebuah kapel atau gereja di Kibeho. Untuk diketahui, devosi terhadap 7 Duka Maria dirintis oleh Ordo Servite, atau hamba-hamba Santa Perawan Maria, yang disingkat dengan OSM, yaitu pada abad ke-13. 7 Duka Maria yang dimaksud adalah sejak nubuat Simeon, bahwa suatu pedang akan menembus jiwa Maria, sampai dengan Maria menyaksikan Yesus dibaringkan di makam. Sejak Maria Clara memperoleh penampakan dan orang melihat pertobatannya, semakin banyak yang percaya bahwa penampakan-penampakan itu benar adanya. Berita tentang penampakan pun menyebar kemana-mana, tidak hanya di sekitar Kibeho, tapi juga ke desa-desa tetangga. Penyebaran berita penampakan itu tidak hanya dari mulut ke mulut, tapi juga melalui rekaman audio dalam pita kaset, serta melalui stasiun-stasiun radio. Rekaman itu dibuat langsung saat terjadi penampakan, saat para penerima penampakan berbicara kepada Bunda Maria. Rekaman itu kemudian diperbanyak dan disebarkan ke berbagai tempat. Para imam pun kadang menggunakan rekaman itu, dan diperdengarkan kepada umat setelah selesai misa.
Setelah berita penampakan menyebar ke berbagai wilayah, banyak orang datang berbondong-bondong ke sekolah Kibeho untuk berdoa. Mereka rela menempuh jarak yang jauh, berjalan dengan telanjang kaki, dan melewati jalan tanah dengan medan yang berbukit-bukit. Tidak ada sarana angkutan yang tersedia, karena tidak ada jalan aspal di daerah itu. Satu-satunya moda transportasi yang bisa digunakan hanyalah dengan naik keledai. Dari sekian banyak penampakan kepada 3 gadis remaja itu, ada satu penampakan pada Maret tahun 1982, yang disebut sebagai perjalanan mistis. Perjalanan bersama Bunda Maria itu dialami oleh Alphonsine, dari Sabtu tengah malam sampai hari Minggu keesokan harinya.